Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pinang Rati Farm, peternakan yang memelihara ayam kampung KUB secara organik dan mandiri. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pinang Rati Farm. Sore ini saya akan membuat sharing atau berbagi pengalaman tentang bagaimana memelihara indukan ayam KUB supaya produktivitas telurnya tinggi dan fertilitasnya juga tinggi, sehingga ayam-ayam KUB indukan yang kita pelihara ini bisa menghasilkan DOC anak-anak ayam yang jumlahnya banyak dan sehat dan bisa kita pelihara lebih lanjut atau kita jual sebagai DOC. Nah, sebelumnya kita akan lihat-lihat beberapa ayam kita, kandang ayam KUB kita yang indukan. Ini ada, nah di sini ini ada ayam sistem kita kandang ada sistem koloni ya. Jadi ada 5 betina 1 jantan. Itu sudah ini umur 6 bulan sudah bertelur produktif. Kemudian yang ini juga ini sama ya. Tuh ada yang sedang mau bertelur. Ini jam 3 sore. Ini ayamnya sudah pada pagi-pagi ya, pagi bertelur. Nah, biasanya di sore nanti akan ada beberapa yang juga bertelur lagi. Nah, produktivitas sendiri di sini telurnya itu sekitar 60%. Jadi memang target kita itu sudah cukup ya 60%, karena dengan secara teoritis memang KUB ini kan produktivitas telurnya sekitar 180 sampai 200. Jadi artinya 180 di dalam satu periode 1 tahun itu 2 hari sekali netatnya. Tapi karena lagi produktivitasnya lagi tinggi-tingginya, biasanya ada yang barengan dan bisa mencapai sampai 70 atau 80%. Tapi nanti di lain waktu bisa di bawah 50%. Jadi saya di sini tidak muluk-muluk mentargetkan untuk ayam KUB ini kita dari populasi yang ada ini kita bisa menghasilkan telur sekitar 60% gitu per hari. Nah, kemudian yang ini itu tadi kandang yang sistem postal ya, 5:1. Kemudian ini ada kandang lagi yang sistem koloni ya. Ini baru saja dikasih makan. Nah, ini kita ngasih makannya menggunakan sistem di luar, pipa di luar, kemudian nipel. Ini saya berikan sehari 2 kali, pagi dan siang seperti ini. Ini yang model koloni. Nah, kalau koloni ini saya isi jumlah betina sekitar 50 ya ini. Nah, betinanya ini 50. Ini ayam KUB murni ya, indukannya ambil langsung dari BPSI waktu itu di Ciawi. Ini juga umurnya sekitar 6 bulan apa 8 bulan, 8 bulan. Nah, kemudian yang paling ujung ini sebelah sini. Kita ikuti yang paling ujung. Nah, ini yang ayam KUB pertama kali saya ngambil DOC-nya dari Balita di Ciawi. Ini umurnya sudah 1 tahun lebih. Nah, ini juga produksinya memang lagi tinggi-tingginya. Nah, hari ini saya akan bercerita tentang ini ya, mungkin trik-trik bagaimana memelihara ayam KUB indukan supaya produktivitas telurnya tinggi. Nah, supaya ayam KUB kita produktivitasnya tinggi, nah ini ayam-ayam supaya produktivitas telurnya tinggi, itu hanya ada 2 kuncinya, yaitu yang pertama kandang yang nyaman. Jadi kandang ini bagi ayamnya itu nyaman. Yang kedua kuncinya adalah pakan yang seimbang dan cukup. Artinya kalau indukan ini tidak perlu berlebihan, karena kita nggak boleh ngejar bobot. Kalau terlalu gemuk dia malah nggak bertelur, kurang bertelurnya, produktivitasnya. Jadi hanya cukup tapi seimbang gizinya gitu. Jadi nanti akan saya coba jelaskan 2 hal tersebut. Yang pertama kandang nyaman, yang kedua tentang pakan. Nah, kita mulai dari kandang yang nyaman. Nah, apa yang kandang yang nyaman? Kandang nyaman itu yang nomor 1 harus kita perhatikan adalah sirkulasi udara. Jadi kalau ini kandang koloni ini
menurut saya sudah sangat ideal ya. Karena sirkulasi udaranya hampir full ya, full 100%. Jadi kanan kiri itu semuanya terbuka gitu. Jadi pertukaran udara di sini sangat lancar. Nah, akhirnya di dalamnya juga udara selalu segar dan tidak bau juga. Itu yang pertama ya. Jadi sirkulasi udara. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah pencahayaan atau kecukupan sinar matahari. Nah, ini kalau kita lihat ini di sore ya, ini dari sini ada matahari dari sisi kiri gitu. Kemudian kalau pagi kita lihat di atas sana, nah itu kita pasang atap transparan. Jadi matahari selalu masuk menyinari ruangan ini dan akhirnya kondisi ruangan tidak lembab, kondisi kandang ini dalamnya tidak lembab, sangat sangat nyaman, kering dan tidak bau sama sekali. Ini kita dari jarak dekat juga tidak bau. Nah, itu hal kedua yang harus kita perhatikan di kandang. Kemudian hal yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah ini ya, alas kandang. Nah, ini alas kandang ini juga kering gitu ya, tapi tidak terlalu kering ya, kering tapi tidak berdebu gitu. Jadi mereka ketika suka ceker-ceker karena memang sifat alami ayam kampung ini suka ceker-ceker cari mungkin sesuatu ya, mikroorganisme untuk kelengkapan makan dia. Kalau diceker-ceker berdebu mereka nanti gampang sakit ya, mungkin snot atau batuk atau sesak napas gitu. Tapi kalau dengan alas kandang yang seperti ini kering tapi tidak berdebu gitu. Nah, mungkin saya sudah pernah membuatkan video ini. Alas kandang ini adalah alas kandang yang terbuat dari kotoran hewan, dari kohe, kotoran hewan sapi, kemudian kambing ya. Ini masih ada bekas-bekasnya kalau kita lihat ini ya. Nah, ini masih ada ya, kotoran kambingnya masih ada ini. Kemudian sekam gitu. Jadi kotoran yang terbuat dari kotoran sapi, hewan dan alas kandang yang terbuat dari kotoran hewan sapi, kambing dan sekam ini ditambah lagi nanti dari kotoran ayamnya, maka akan bercampur dengan sempurna dan terurai dengan bagus dan akan menimbulkan makhluk-makhluk yang mungkin kita tidak tahu yang disukai oleh ayam dan dia akan suka ceker-ceker. Nah, itu juga mengurangi pakan gitu. Ternyata ini pakan yang dulu kita biasa kasih sekitar 150 gram atau 200 gitu, sekarang udah turun gitu. Kita hanya butuh 100 gram, ayam itu sudah berhenti makan gitu. Kalau kita lihat ini, ayamnya sudah mulai pada berhenti makan, tapi di tempat pakan masih ada banyak gitu. Nah, ini kalau nanti sampai sore ini kita ambil, kita tabur ke dalam supaya menambah nutrisi yang ada di dalam dan suatu saat bisa dimakan oleh ayam gitu ya. Jadi itu yang ketiga adalah yang harus kita perhatikan adalah alas kandang. Kemudian yang keempat untuk indukan yang perlu kita perhatikan adalah itu mungkin kelihatan di sana ya, agak jauh di sana. Nah, itu adalah box telur gitu. Nah, supaya telurnya banyak dan produktif, ayam itu juga butuh semacam privasi ya. Kalau bertelur itu nyaman juga, dia ada tempatnya, jadi tidak sembarangan di lantai. Nah, biasanya mereka kalau di situ jadi nyaman dan membuat sering bertelur gitu, sesuai dengan yang seharusnya. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang kelima ini. Yang kelima tempat pakan. Nah, tempat pakan itu jumlahnya kita harus mencukupi ya. Jadi kalau kita hitung lubang-lubang ini kan ayamnya 50 betina dan 10 jantan gitu. Jadi ada 60. Nah, lubang ini pastikan harus lebih dari 60 gitu. Jadi ketika dikasih makan, ayam dalam waktu bersamaan itu makannya dapat kebagian semua. Tidak ada yang kalah gitu, tidak ada yang tersisihkan gitu. Jadi harus langsung ketika dikasih makan semuanya dapat gitu. Jadi berimbang, tidak ada yang kebagian atau dia tersingkirkan, karena memang sifat ayam ini suka bully temennya gitu. Kalau kita memberikannya itu tempatnya terbatas, maka ayam-ayam yang penakut itu tidak akan makan gitu. Karena nanti walaupun yang lain udah kenyang, udah berhenti, kalau dia mau makan masih dibully lagi sama yang kuat-kuat gitu. Nah, itu kita harus pastikan tempat makan dan minumnya mencukupi gitu. Itu kemudian yang syarat yang terakhir untuk kandang yang sangat harus kita perhatikan adalah masalah
biosecurity gitu ya. Biosecurity artinya kita harus pastikan bahwa keamanan kenyamanan di sini itu didukung gitu. Jadi tidak boleh ada ayam keluar ala ayam tetangga yang boleh masuk dan berinteraksi dengan ayam-ayam ini. Oleh karena itu penting kita pagar di sekeliling kandang ini supaya tidak ada ayam yang masuk. Yang kedua juga tidak hanya dengan ayam, orang gitu. Nah, orang ini juga pengaruh sekali gitu. Karena ini ayam-ayam ini kelihatan sekali. Begitu ada orang asing yang mendekat seperti saya ini ke arah dekat-dekat ayam ini akan cenderung lari-lari gitu, akan ketakutan. Nah, setelah itu biasanya efeknya ada efek penurunan jumlah telur. Oleh karena itu harus kita pastikan biosecurity ya, dari hewan dari luar tidak masuk, kemudian orang dari luar tidak masuk. Orang itu ada dua pengaruhnya, dari sisi kenyamanan, dia suka takut juga pengaruh. Yang kedua juga dari sisi rawan orang dari luar yang tidak kita kenal membawa penyakit gitu. Apalagi kalau yang datang itu misalnya kayak yang pedagang ayam yang sering memegang ayam. Nah, itu ada 6 hal yang harus kita perhatikan supaya ayam ini nyaman. Nah, kemudian yang kedua ya, yang pertama tadi kenyamanan kandang, yang kedua harus kita perhatikan supaya ayam ini telur produktivitasnya banyak adalah ini ya, pakan. Nah, pakan ini harus kita pastikan bahwa gizinya itu seimbang. Ya, artinya seimbang sesuai dengan kebutuhan dari kebutuhan pokok ayam. Kita bisa pakan ini bisa beli pur jadi ya, pakan yang jadi complete feed. Bisa juga dengan meracik sendiri. Nah, kebetulan kalau di saya di sini adalah melakukan racik sendiri atau self make dengan menggunakan campuran antara jagung, padi dan azola gitu, dan ada sebagian kita kadang campur juga dengan pakan jadi ketika umurnya masih kecil. Jadi kalau udah indukan gini, kita hanya fokus pada menggunakan pakan yang kita buat sendiri. Nah, kuncinya juga perlu kita perhatikan di pakan ini, selain pakannya sendiri, yang kedua adalah minuman. Nah, di minuman yang perlu kita perhatikan adalah di pipa ini, di induknya kita nanti kasih jamu kuteja gitu, supaya mereka sehat. Kemudian karena sehat, mereka juga lincah dan makannya juga rajin, sehingga sesuai dengan kebutuhan dia untuk memenuhi gizinya gitu. Itu ya. Kemudian jangan lupa juga kalau dipakan atau diminum, pilih salah satu. Kita juga tambahkan dengan enzim ya. Di sini enzim petelur yang perlu ditambahkan, bisa dicampur di pakan atau dicampur di minumannya. Nah, enzim petelur itu apa dan bagaimana cara membuatnya? Saya sudah buatkan video tersendiri tentang bagaimana cara membuat enzim petelur agar produktivitas telur ayam KUB kita, ayam kampung KUB ini banyak dan fertilitasnya juga tinggi. Nah, saya kira itu penjelasan tentang bagaimana merawat ayam kampung KUB ini supaya dia banyak bertelur dan fertilitasnya juga tinggi, sehingga menghasilkan DOC yang jumlah banyak dan sehat. Saya kira itu penjelasan atau sharing dari saya. Kalau ada hal-hal lain yang perlu untuk masukan bagi kami, silahkan di komen gitu. Saya akan sangat berterima kasih atas masukan-masukan dari rekan-rekan semua. Saya juga sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan peternak ataupun guru-guru yang sudah suka membagikan materi di medsos, sehingga saya bisa contoh dan saya ikuti langkah-langkahnya. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.